Pemirsa, saham PT Garuda Indonesia Terbuka, emiten berkode saham GIAA, terus melemah sejak suspensi saham Garuda dibuka awal Januari lalu. Dan saat ini saham PT Garuda atau GIAA saat ini berada di harga 104, naik Rp3 per lembar saham. Apakah memang saham Garuda ini berprospek ke depan? Kita akan berbincang bersama Head of Research Panin Sekuritas, Niko Lawrence. Pak Niko, selamat pagi. Pak Leo. Ya, Pak Niko, 3 Januari yang lalu suspensi GIAA dibuka dan langsung turun. Sekarang saat kita bicara harganya di 105, naik Rp4 dibandingkan penutupan kemarin. Tapi kalau kita bandingkan dengan harga sebelum suspend, apalagi kalau dibandingkan dengan harga waktu IPO, ini jauh di bawah. Apakah memang di harga 100-an ini sudah harga wajarnya Garuda atau bisa lebih rendah atau ini malah kemurahan? Bagaimana Pak Niko? Iya, sebenarnya valuation wise itu lumayan murah ya posisinya ya. Karena kalau kita lihat translasinya pakai earnings atau EBITDA di laporan keuangan September 2022 itu sekitar 1,13 kali. Jadi valuationnya relatively lumayan atraktif sebenarnya, walaupun posisi equity-nya kan translasinya masih negatif ya Pak, itu yang jadi concern. Sebenarnya berdasarkan price earnings pun juga kalau kita lihat kan delivery-nya 0,04 kali. Jadi sebenarnya lumayan murah ya positioning-nya. Cuman yang dari sisi investor itu masih agak lumayan worried itu adalah sebenarnya kira-kira outlook ke depannya seperti apa ya, khususnya buat aviation industry di Indonesia. Karena kita tahu since posisi vacant-nya Garuda kemarin, ini kan dari sisi Lion Group, itu mereka expansion-nya kan lumayan agresif ya, which mereka lagi lumayan dominate, mereka expand, mereka punya market share trend-nya. Jadi kita sebenarnya kayak sedikit akan jadi ada concern gitu ya, karena kalau kita tahu kan sekarang si Lion mereka ada Super Airjet, mereka expand ke situ. Nah jadi kayaknya itu yang sebenarnya jadi sedikit concern investor. Walaupun sebenarnya kalau kita ngelihat buat ke depannya, mungkin kita sebenarnya specifically sebelum ke Garuda harus ngeliat dulu dari sisi tren di industrinya. Karena kalau kita lihat nanti di 2023 ini, most likely traffic itu akan mencapai ke level sebelum pandemik di tahun ini. Jadi udah kelihatan dari sisi aviation di global itu udah mengalami kayak traffic recovery. Kelihatan sih sebenarnya beberapa maskapai yang lumayan besar ya. Contohnya yang kalau misalnya listed di US itu kan ada United Airlines sama Delta. Mereka kalau lihat dari sisi posisi earnings itu juga bakal positif lah. Nah terus kalau kita lihat itu juga di global, ekspektasinya sebenarnya buat aviation industry for the first time sejak 2019 mereka ekspektasinya akan mencapaikan laba, profit positif di 2023. Nah jadi setelah 2020, 2021, 2022 itu negatif. Nah jadi outlook-nya itu sebenarnya trennya lumayan positif. Nah, sebenarnya gini sih, yang jadi concern dari sisi investor itu kan sebenarnya kalau kita lihat kan dari sisi demand itu pasti akan mengalami peningkatan yang lumayan signifikan karena ada tren sekarang tuh namanya kayak pent up demand ya. Jadi ketika mereka nggak spending dalam kayak mereka nggak traveling dalam kayak 2-3 tahun ke belakang, itu translasinya ada budget buat saving sebenarnya buat traveling. Nah, jadi itu yang sebenarnya harusnya ketika itu nanti ada reopening seperti kondisinya sekarang itu dari sisi traffic itu akan mengalami peningkatan ya. Jadi trennya lumayan positif sebenarnya kalau kita lihat buat ke depannya. Kalau bicara Garuda Indonesia-nya sendiri ya Pak Niko, kan kita lihat ada perbaikan kinerja sebetulnya. Betul. Dengan beberapa juga yang terakhir ini saya baca beritanya Garuda disematkan sebagai maskapai global paling tepat waktu 2022. Ini ada beberapa perbaikan kinerja. Kalau Anda lihat berdasarkan kinerja Garudanya sendiri, apakah memang sudah bisa menjanjikan kenaikan harga sahamnya atau profitabilitasnya yang membuat harga saham naik, atau memang masih dibayang-bayangi dengan hutang masa lalu yang ini harus hati-hati sekali dipakai uang yang ada, termasuk penyertaan modal negara, supaya kemudian tidak terpuruk lagi. Bagaimana ya kira-kira prospek fundamental dari Garudanya sendiri Pak Niko? Yep, oke. Dari sisi operasional emang kalau kita lihat positif ya. Mungkin kalau kita lihat kayak sesimpel kita lihat contohnya sampai bulan September 2022 kemarin, dari itu mereka udah bawa passenger carry itu sekitar 10,5 juta orang. Nah, itu translasi year to date-nya tuh udah lumayan naik kayak 37,1%. Jadi kalau kita lihat deh dari sisi kayak available seat kilometers itu trennya juga lumayan positif. Route per kilometers itu trennya juga lumayan positif. Cuman sebenarnya mungkin dari sisi investor akan ada sedikit concern dari sisi kayak hutang di masa lalu, khususnya terkait masalah corporate governance dan lain-lain ya. Itu sebenarnya jadi fokus ya.
Walaupun sebenarnya kita tahu nih Pak, maksudnya kan kalau dari sisi perbaikan itu kan tadi saya udah state ya, dari sisi passenger carrier mengalami peningkatan. Ya. Cuma sebenarnya yang paling penting buat Garuda itu adalah perbaikan dari sisi komposisi neraca. Hmm. Kita tahu nih bahwa kemarin kan setelah adanya dari sisi kayak PKP agreement buat list itu udah banyak banget Pak sebenarnya dari sisi kayak perbaikan yang terjadi ya. Salah satunya kan adalah kebijakannya itu kayak mereka dulu tuh kayak punya 136 pesawat gitu ya. Dan targetnya itu mereka akan lebih sedikit nih. Mereka cuma punya 68 sampai 70, sekarang mereka cuma 45 yang terbang. Itu menurut kita positif. Terus yang kedua, sebenarnya skema berdasarkan dulu kan mereka sistemnya itu kalau buat rental atau sewa leasing itu kan modelnya fixed rate. Nah, cuma sekarang itu mereka akan bayar berdasarkan flight hours. Nah, jadi harusnya kalau dari sisi plain lease rate, biaya sewa itu akan lebih rasional sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat dulu kan zaman-zamannya kayak sebelum COVID itu kan rate-nya kayak bisa sekitar somehow sekitar 27% ya. Nah, cuman kalau kita lihat positioning sekarang itu dari sisi lease rate harapannya bisa turun bahkan ke single digit itu ke level 9%. Nah, jadi itu sih sebenarnya dengan adanya kayak restructuring itu harusnya menurut kita akan lumayan positif ya buat Garuda. Ekspektasi ke depannya. Jadi kelihatan banget perbaikan dari sisi neracanya. Dan yang paling penting sebenarnya dari sisi fuel cost, Pak. Jadi kalau kita lihat dari sisi fuel cost, ekspektasinya juga di global pun trennya sama ya. Dulu kan average di 2022 itu kan range-nya sekitar 90 sampai $100 ya. Cuman kalau kita lihat tahun ini, most likely buat fuel cost itu akan turun sebenarnya. Trennya bakal di level 70 sampai 80. Karena ibaratnya ada deceleration atau penurunan dari sisi permintaan karena translasinya ada potensi resesi itu tadi ya. Nah, jadi harusnya dengan ada translasi-translasi itu akan positif sebenarnya buat ke bottom line-nya ke Garuda ya. Oke. Pertanyaan investor kan seperti yang tadi sudah Pak Niko katakan juga adalah bagaimana prospek ke depan ketika in terms of valuasi di 100-an rupiah per lembar ini murah, tetapi masih ada bayang-bayang hutang. Ini kan restrukturisasi juga butuh waktu. Kalau misalnya ada investor yang mau membeli di harga 100 ini, dia harus menunggu berapa lama Pak kira-kira untuk bisa mencatatkan profit, katakanlah misalnya sampai ke 150 rupiah begitu, tidak usah banyak-banyak lah. Bagaimana Pak Niko? Ekspektasi buat path to profitability-nya ya. Harusnya kalau kita lihat dari sisi kayak assuming dari sisi passenger carrier translation-nya itu lumayan bagus, harusnya menurut kita 2023 itu ada arah untuk mencapai positif Pak, atau bahkan mungkin nanti di 2024 sebenarnya. Cuman tetap nih bahwa kalau ngeliat industri aviation ini nggak bisa yang kayak jatuhnya kayak long term outlook gitu ya, karena lebih bakal lihat kayak monthly by monthly basis gitu ya. Jadi apakah kalau kita lihat dari sisi mereka punya passenger carrier itu trennya lumayan bagus gitu ya. Translasi ibaratnya kayak cost composition-nya lumayan bagus, itu juga jadi penting. Terus yang paling penting sih sebenarnya adalah kayak seat load factor sebenarnya. Nah, jadi kalau seandainya kayak positioning Garuda sekarang, keterisian pesawatnya itu terisinya lumayan penuh, itu harusnya bakal positif karena kita tahu kan sebenarnya bisnis model aviation ini kan kayak lebih dominan fixed cost-nya ya. Kayak contohnya kan fuel cost itu kan lumayan dominan. Variable cost-nya nggak terlalu gede lah ya. Nah, kalau load factor-nya itu lumayan bagus, itu harusnya sih bakal positif ya. Cuma sekarang sih udah lumayan membaik sih Pak ya kalau kita lihat sampai September. Sekarang tuh udah 71% mereka punya seat load factor. Jadi 71% itu terisi. Tahun lalu itu cuma 38% sebenarnya. Nah, jadi arah-arah perbaikan ini sih menurut kita trennya lumayan ada ya. Kembali ke pertanyaan tadi Pak, kalau sekarang katakan beli di 100-an ya, 105 nih harganya sekarang saat kita bicara. Menuju 150 misalnya begitu, itu bisa dalam tahun ini misalnya Pak Niko, atau memang butuh waktu lebih lama lagi? Kalau saya sih lumayan positif ya sebenarnya Pak. Buat tahun ini kalau kayak dari sisi shares itu increase, at least ya akan lebih tinggi dibandingkan IHSG. Itu saya percaya bahwa Garuda harusnya akan lebih bagus ya secara relatif ya. Kalau 50% itu kan sebenarnya agak susah nih buat ini. Cuma saya believe bahwa secara performa relatif saham Garuda akan lebih baik, tumbuhnya akan lebih tinggi dibandingkan IHSG. Atau mungkin beberapa sektor lain yang sebenarnya nggak terlalu favorable ya. Misalnya kayak contohnya properti, atau contohnya construction, atau misalnya kayak otomotif. Menurut kita harusnya aviation akan lebih punya posisi Pak di tahun ini dibandingkan sektor-sektor lain. Pak Niko, kalau lihat Garuda kan istimewa karena misalnya dibandingkan dengan Lion Air atau maskapai nasional lain,
Garuda ini kan national flag carrier dan kita Yep. lihat negara jelas berpihak menyertakan PMN begitu banyak. Tapi di saat bersamaan kita lihat misalnya di Cengkareng itu sudah ada juga maskapai Pelita Air yang adalah anak usaha Pertamina notabene dan itu juga kelihatannya mulai dikembangkan. Apakah memang pemerintah masih berusaha terus menyelamatkan Garuda, meningkatkan kinerjanya atau tetap terbuka kemungkinan bahwa kalau memang tidak membaik signifikan, ya bisa juga Garuda bernasib seperti Merpati misalnya. Bagaimana Pak Niko? Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya arahnya sih Garuda dengan adanya restructuring itu ada ya. Maksudnya dari sisi pemerintah pun punya outlook yang positif sebenarnya buat Garuda. Karena size dari sisi contribution-nya kan itu lumayan gede Pak ya. Itu kan Iya. sekitar 485 juta US dollar. Mm-mm. Nah, jadi itu yang kayak mostly digunakan sebenarnya buat kayak restorasi mereka punya pesawat. Jadi dengan adanya dana itu adalah menunjukkan komitmen dari sisi pemerintah. Nah, plus kalau kita lihat juga dari sisi kayak kemarin ya, Wakil Perdana Menteri BUMN juga mereka coba lihat lah, ibaratnya kayak potensi strategic investor, mereka coba ngobrol sama SkyTeam, Star Alliance, dan Iya. lain-lain. Jadi Iya. intinya sih sebenarnya kayak buat maintain nih, memperkuat dari sisi posisi investornya itu tadi. Jadi nggak cuma Oke. pemerintah, cuma ada investor strategik. Nah, jadi harapannya sih sebenarnya akan ada recovery-recovery itu ya, Pak ya. Baik, kita akan lihat nanti pergerakan saham GIA ini seperti apa. Terima kasih Head of Research Panin Sekuritas Niko Sama-sama, Lorenz. Pak. Terima kasih Pak Niko, selamat pagi.